Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita kepada teman-teman. Bisa lihat ini apa teman-teman? Ini adalah roda saya, ya. Roda pisang yang sering menemani sore hari sampai malam. Saat ini ada di belakang tempat penyimpanan roda-roda teman-teman. Jadi sudah hampir 1 minggu ini saya mengistirahatkan dulu roda ini untuk tidak berjualan pisang keju. Bahkan mungkin untuk sementara saya istirahatkan dulu. Ada ceritanya, saya akan cerita kepada teman-teman. Ya baik teman-teman, saya ceritakan kepada teman-teman kenapa ada beberapa faktor kenapa pisang keju saya sementara saya istirahatkan dulu dari lapak yang sudah saya tempati hampir kurang lebih 2 tahun 4 bulan 3 bulan 4 bulan lah, seperti itu teman-teman. Pertama, faktornya adalah faktor tentang penjualan teman-teman. Penjualan yang semakin menurun, bahkan pernah saya sampaikan kepada teman-teman di sekeliling saya ini juga yang penjual-penjual yang lain juga mengalami penurunan yang cukup drastis teman-teman ya. Yang kedua adalah tentang harga bahan baku. Harga bahan baku yang terus-menerus meningkat, seperti contohnya pisang tanduk yang di daerah saya. Dulu pernah saya cerita kepada teman-teman ya, 1 kilo itu bisa dapat 6.000 6.500 per kilo. Sekarang teman-teman, kemarin terakhir tuh saya bahan pisangnya saja sudah sampai 12.000 ya. Dengan penjualan yang semakin menipis, kemudian juga bahan dasar daripada pisang tanduknya itu tersebut udah mahal banget, sehingga sangat membebani. Yang ketiga teman-teman, kalau misalkan melihat ini adalah tentang delegasi ya. Tentu teman-teman delegasi atau misalkan delegator itu kan saat ini pernah saya sampaikan kepada teman-teman bahwa usaha saya alhamdulillah sudah yang di bidang travel itu sudah mulai kembali aktif ya teman-teman. Jadi pisang keju ini banyak saya tinggalin, jadi saya delegasikan kepada karyawan gitu, seperti itu. Entah apa ini ada yang miss dari bagaimana karyawan ini memberikan pelayanan kepada pelanggan-pelanggan saya, wallahu a'lam bishawab. Cuman memang kadang-kadang pembeli itu karena sudah tahu bahwa saya penjual dan saya delegasikan kepada karyawan, mungkin ada sebagian pelanggan saya yang jadi kurang begitu tidak balik lagi, seperti teman-teman. Ini jadi satu pelajaran. Yang terakhir, mungkin konsep saya ini mungkin akan jadi pembelajaran ke depan. Mungkin konsep pisang yang tidak ready to eat. Jadi kan saya tuh pengen kalau pisang saya itu pengennya fresh gitu ya teman-teman ya. Fresh kalau misalkan. Jadi kalau misalkan ada yang beli baru kita goreng gitu, atau kita sajikan gitu segala macam. Mungkin banyak orang yang tidak sabar atau pelanggan yang tidak sabar untuk menunggu produk itu jadi, sehingga tidak balik lagi. Itu menjadi pelajaran bagi saya. Tapi intinya teman-teman, ini bukan akhir daripada perjalanan usaha saya ini. Sementara saya fokus dulu karena memang sudah hampir 6-7 bulan ini cash flow untuk usaha ini. Sementara kalau misalkan untuk operasional itu aman teman-teman. Operasional itu aman gitu, untuk pembayaran lapak atau karyawan itu aman. Kalau soal bagaimana berinovasi, saya sudah pernah berinovasi ya. Pertama saya buat juga untuk mendampingi penjualan pisang keju yang semakin menurun. Itu saya dampingi dengan usaha bolen lilit. Kemudian yang kedua juga saya usaha dengan Zupasup. Nah, kenapa tidak diteruskan? Pertama bolen lilit. Membuat bolen lilit itu cukup berat teman-teman, karena memang bolen lilit itu butuh tenaga yang lebih ya. Karena memang bahan dasar daripada bolen lilit itu kan cukup berat ya teman-teman. Nah, karena istri yang bikin, tapi istri sering sakit-sakitan, jadi saya hentikan. Kemudian yang kedua Zupasup. Pernah saya juga Zupasup, saya dampingi buat usaha pisang ini. Zupasup ini untuk daerah saya, karena memang masih daerah kabupaten ini, banyak yang belum tahu ya tentang Zupasup itu sendiri. Jadi walaupun saya jual dengan harga promo, bahkan saya tidak mengambil keuntungan hampir 2 bulan, tetap saja tidak ada yang mampir, bahkan tidak ada yang bertanya. Walaupun waktu itu saya juga sudah membeli bahan-bahan atau barang-barang
untuk sup ini barang-barang baru, tapi tetap saja kurang ya teman-teman, kurang. Terakhir ya teman-teman, apa inovasi saya yang bikin? Nah, inovasi saya yang bikin adalah ini teman-teman, lemon tea selasih. Jadi lemon tea selasih ini merupakan teh yang saya racik terinspirasi dari teh-teh Solo teman-teman. Ada beberapa produk teh yang pekat ya, kemudian juga ada yang benar-benar manis dan yang kental. Saya racik dengan istri dari berbagai merek tersebut dan menghasilkan teh yang nikmat. Bahkan ketika bulan puasa, itu saya jualan ini teman-teman, jualan lemon tea dan laku keras. Tetapi sayang teman-teman, karena di sini itu saya berdampingan dengan kedai bakso dan minuman, jadi ada sedikit clash dan pemilik bakso itu meminta saya untuk tidak berjualan lagi lemon tea di daerah sekitar kedai saya ini. Jadi dengan tidak adanya ini lumpuh jadi teman-teman operasional tersebut. Jadi sementara pisang keju ini yang sudah saya bangun sudah hampir 2 tahun 4 bulan ini, sementara saya off-kan dulu, bukan berhenti tapi saya istirahatkan dulu sambil saya mencari konsep yang mungkin pas dengan yang ada di daerah sini teman-teman. Buat teman-teman yang saat ini sedang berusaha atau yang menjual atau yang berdagang pisang keju dari dari resep yang sudah saya bagikan, semoga sukses selalu, terus berkembang ya. Saya juga nanti akan terus berpikir bagaimana caranya saya bisa bangkit lagi teman-teman. Apakah nanti saya ganti konsep atau bagaimana teman-teman, nanti saya akan pikirkan. Kenapa hari ini baru saya sampaikan, karena 1 minggu itu saya drop ya, karena memikirkan ini teman-teman, plus juga dengan saya ada project tour sekolah. Jadi selama 1 minggu itu saya drop sakit, plus dengan saya harus menyelesaikan project tour saya ke Ciwidey waktu itu teman saya. Bagi teman-teman saja mungkin ini dapat saya sampaikan. Jadi insya Allah mulai hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di YouTube. Karena kemarin itu saya terlalu fokus untuk bagaimana membenahi ini, dan sekarang saya angkat tangan dulu ya sementara. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman yang ada di kolom pertanyaan YouTube. Walaupun mungkin konsepnya adalah bukan sebagai pedagang lagi sementara, tapi mungkin sebagai sebagai konsultan mungkin konsultan pisang keju yang mungkin buat teman-teman untuk menghindari seperti saya ini, yaitu penurunan penjualan seperti saya ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Insya Allah akan saya balik lagi ke YouTube mungkin dengan dengan konten-konten yang bermanfaat. Insya Allah akan berkaitan dengan masalah UMKM atau entrepreneur, dan saya rasa juga saya memiliki kecenderungan untuk saya memasak. Nanti saya akan isi dengan bagaimana saya memasak di menu-menu yang kekinian atau mungkin yang lagi hit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.